Pagi itu, Lestari menatap pantulan dirinya di cermin kamar kontrakan kecilnya. Wajahnya sederhana, tanpa riasan tebal, namun matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam. Ia baru saja menikah dengan Bima, lelaki yang dikenalnya sejak 2 tahun lalu ketika berjualan sayur di pasar. Bima lulusan sarjana ekonomi, sementara dirinya hanya lulusan SD. Bukan karena malas sekolah, tapi karena keadaan ekonomi keluarga yang memaksanya berhenti belajar sejak kecil untuk membantu orang tua mencari nafkah. Hari ini, ia dan Bima akan resmi pindah ke rumah orang tua Bima di daerah pinggiran kota. Meski ada sedikit rasa canggung, Lestari mencoba menenangkan diri. Yang penting aku niat baik, pasti diterima, pikirnya. Namun, sesampainya di rumah besar bercat putih itu, suasana langsung berbeda dari yang ia bayangkan. Begitu pintu dibuka, mertuanya, Bu Ratna, menatap dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan tajam. Ini Lestari, MA, ucap Bima sambil tersenyum. Bu Ratna tidak langsung menjawab, hanya menyipitkan mata. Oh, ini? Gumamnya, lalu berlalu masuk ke ruang tamu. Lestari mencoba tetap tersenyum, meski dadanya mulai sesak. Di meja makan, saat makan siang pertama bersama, Bu Ratna mulai membuka pembicaraan yang membuat udara seolah membeku. Jadi, Lestari ini pendidikannya sampai mana? Tanya Bu Ratna sambil menatap langsung. Lestari menghela napas pelan. Saya hanya sampai SD, Bu. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari sudut meja, diikuti nada meremehkan. Hanya SD? Astaga, Bima, kamu itu lulusan sarjana, masa istrimu cuma sampai SD? Nanti kalau ngobrol sama keluarga besar, gimana? Malu? Tahu. Bima mencoba menenangkan, MA, jangan begitu. Tapi Bu Ratna melanjutkan, aku ini sudah bayangkan menantu yang pintar, yang bisa diajak bicara soal bisnis keluarga. Lah ini? Paling cuma bisa masak dan nyapu. Kata-kata itu menusuk hati Lestari dalam-dalam. Ia terdiam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam hatinya, ia berkata, aku mungkin gak punya ijazah tinggi, tapi aku punya harga diri. Dan suatu hari, aku akan buktikan kalau aku juga layak dibanggakan. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Bu Ratna sering memberi sindiran halus, kadang malah terang-terangan, tentang pendidikan dan status sosial Lestari. Bahkan di hadapan tetangga, ia pernah berkata, menantuku ini nggak ngerti soal dunia kerja. Wong sekolah aja nggak tamat. Lestari memilih diam, tapi diamnya bukan tanda kalah. Diamnya adalah waktu untuk mengamati, belajar, dan menyiapkan langkah. Dalam sunyi, ia mulai merancang sesuatu yang kelak membuat mertuanya menunduk malu di hadapan banyak orang. Sudah 2 bulan Lestari tinggal di rumah mertua. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama. Bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu membantu Bima membereskan pekerjaannya sebelum berangkat. Meski terlihat tenang, di dalam hatinya ia masih menyimpan luka dari ucapan Bu Ratna yang terus terngiang. Suatu sore, saat ia sedang menyapu teras, Bu Ratna keluar dengan ponsel di tangan, berbicara dengan seseorang. Suaranya cukup keras sehingga Lestari mendengarnya jelas. Ya, aku nggak ngerti kenapa Bima pilih perempuan itu. Pendidikan rendah, penampilan biasa aja. Aku tuh pengen menantu yang bisa diandalkan untuk bisnis keluarga, bukan cuma nunggu uang bulanan, ujar Bu Ratna sambil melirik ke arah Lestari sekilas. Lestari tersenyum tipis, pura-pura tak mendengar. Tapi hatinya kembali tertusuk. Malam itu, ia duduk di kamar, memandangi jendela sambil berpikir panjang. Kalau aku tetap diam,
orang akan terus memandang rendah. Aku harus punya sesuatu yang bisa bikin orang terpaksa menghargai aku, walau cuma lulusan SD. Keesokan harinya, saat Bima berangkat kerja, Lestari memutuskan keluar rumah dengan alasan ke pasar. Tapi tujuan sebenarnya bukan hanya belanja kebutuhan dapur. Ia mendatangi kios sayur yang dulu pernah menjadi tempatnya bekerja. Pemilik kios, Bu Marni, langsung menyambut hangat. "Lestari, wah, lama nggak kelihatan. Kamu sekarang udah nikah ya?" "Iya, Bu. Saya mau tanya-tanya, Bu. Kalau saya mau mulai jualan lagi, tapi lewat online, kira-kira bisa nggak?" Bu Marni terkejut. "Wah, ide bagus. Apalagi sekarang banyak orang malas ke pasar. Kamu bisa mulai dari rumah." Hari itu, Lestari belajar banyak dari Bu Marni tentang supplier sayur, cara memilih kualitas terbaik, sampai cara menghitung keuntungan. Ia pulang dengan kantong kecil berisi sayuran segar, bukan untuk dimasak, tapi untuk difoto dan diposting di akun media sosial yang baru saja ia buat. Sayur Fresh Lestari. Minggu-minggu berikutnya, Lestari sibuk setiap pagi menerima pesanan dari tetangga komplek hingga ibu-ibu di grup WhatsApp RT. Tanpa disadari, usaha kecilnya mulai berkembang. Bima mendukung penuh, bahkan membelikan timbangan digital dan kemasan cantik untuk mengemas sayuran. Namun, Bu Ratna masih memandang sebelah mata. "Apa sih hebatnya jualan sayur? Gak sebanding sama kerja kantoran," ujarnya suatu malam sambil menonton TV. Lestari hanya tersenyum. "Biar waktu yang jawab, Bu," batinnya. Suatu hari, datang kesempatan besar. Salah satu pelanggan, yang ternyata memiliki catering besar di kota, terkesan dengan kualitas sayur Lestari. Ia menawarkan kontrak pasokan rutin dalam jumlah besar. Lestari nyaris tak percaya, tapi ia menerimanya dengan penuh semangat. Dari situ, pemasukan bulanan Lestari meningkat pesat. Ia mulai merekrut 2 orang tetangga sebagai karyawan untuk membantu packing dan pengiriman. Dan meski semua ini belum diketahui Bu Ratna sepenuhnya, langkah awal menuju perubahan besar sudah dimulai. Dalam hati, Lestari berbisik, "Aku akan buktikan kalau ijazah bukan satu-satunya ukuran kesuksesan." 3 bulan berlalu sejak Lestari memulai usahanya. Awalnya hanya beberapa pesanan dari tetangga, kini setiap pagi halaman belakang rumah mertua penuh dengan keranjang sayur segar siap dikemas. 2 tetangga yang ia rekrut bekerja gesit, sementara Lestari sibuk mencatat pesanan di buku besar. Pagi itu, Bima membantu mengangkat karung wortel dari mobil pick-up milik supplier. "Tar, pesanan hari ini banyak banget. Kita sampai kewalahan," kata Bima sambil tersenyum bangga. "Alhamdulillah, Mas. Rezeki nggak disangka-sangka," jawab Lestari sambil menyeka keringat di dahinya. Namun, di ruang tamu, Bu Ratna hanya melirik dengan tatapan meremehkan. "Ribet amat tiap pagi bawa sayur ke sini. Rumah jadi kayak pasar," gumamnya, cukup keras untuk terdengar. Lestari menahan diri. Ia tahu, belum saatnya membalas ucapan itu. Undangan tak terduga sore harinya, Lestari mendapat telepon dari Ibu Sinta, pemilik catering besar yang menjadi pelanggan tetapnya. "Bu Lestari, minggu depan kami ada acara besar, pertemuan Asosiasi Pengusaha Kuliner Kota. Saya mau memperkenalkan pemasok sayur terbaik kami di sana. Bisa hadir?" Lestari tertegun. Ia tak pernah diundang ke acara sebesar itu. Tapi ia mengangguk, meski gugup. "Insya Allah, Bu. Saya datang." Hari-hari berikutnya, ia mempersiapkan diri. Bima membelikannya gamis sederhana tapi anggun. Ia juga mencetak kartu nama kecil bertuliskan, "Sayur Fresh Lestari. Segar, bersih, terpercaya."
Hari yang mengubah pandangan acara itu diadakan di sebuah hotel bintang 4 di pusat kota. Begitu tiba, Lestari nyaris tak percaya melihat banyak orang berdasi, ibu-ibu sosialita, dan pelaku bisnis besar berkumpul. Saat Ibu Sinta memanggilnya ke depan untuk diperkenalkan, semua mata tertuju padanya. Inilah pemasok sayur terbaik kami. Kualitasnya terjamin, pelayanannya cepat, dan harganya bersahabat. Berkat pasokan beliau, usaha catering saya bisa memenuhi permintaan pelanggan dengan standar tinggi, ujar Ibu Sinta lantang. Beberapa pengusaha langsung menghampiri Lestari, meminta kontaknya, bahkan menawar kerjasama pasokan rutin. Dalam sehari itu saja, ia mendapat 3 kontrak baru dengan total nilai yang membuatnya nyaris tak percaya. Angka yang jauh melebihi gaji bulanan pegawai kantoran rata-rata. Kabar sampai ke rumah malamnya. Ketika kembali ke rumah mertua, Bima tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. "Ma, tadi Lestari diundang ke acara pengusaha kuliner kota. Banyak yang mau kerja sama-sama dia." Bu Ratna terdiam sejenak, tapi gengsinya membuat ia pura-pura tak terkesan. Acara-acara begitu kan kadang cuma formalitas. Nanti juga sepi lagi." Lestari hanya tersenyum. Ia tahu, cepat atau lambat, kenyataan akan mematahkan gengsi itu. Apalagi beberapa hari kemudian, truk pengiriman besar mulai rutin datang ke rumah untuk mengambil pasokan sayur. Tetangga sekitar mulai membicarakan keberhasilan Lestari, dan mau tak mau, Bu Ratna mendengarnya. Dalam hati, Lestari mulai merasakan roda nasibnya berputar. Dari yang dulu dianggap beban dan sumber malu, kini pelan-pelan ia menjadi sumber kebanggaan, meski Bu Ratna belum mau mengakuinya. Dan ia tahu, puncaknya akan datang saat semua orang melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Waktu berjalan cepat. Usaha sayur fresh Lestari kini sudah memasok ke belasan catering dan beberapa restoran di kota. Setiap pagi, halaman rumah mertua dipenuhi lalu lalang karyawan, suara truk, dan aroma sayur segar yang baru datang dari kebun pemasok. Lestari yang dulu dianggap tidak tahu dunia kerja, kini memegang buku catatan pesanan yang penuh angka dan tanda tangan kontrak. Tapi Bu Ratna masih mempertahankan sikap datar. Seakan keberhasilan Lestari bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Hingga suatu hari, datang undangan acara besar keluarga dari kakak Bu Ratna, acara ulang tahun pernikahan emas yang akan dihadiri keluarga besar dari berbagai kota. "Bima, kalian datangnya. Nanti semua keluarga kumpul," ujar Bu Ratna. Bima mengangguk. "Iya, Ma. Pasti datang." Lestari hanya tersenyum, meski di dalam hati ia tahu, itu akan menjadi momen yang penuh ujian. Sebab sebagian besar keluarga besar Bima belum mengenalnya, dan ia tak lupa bagaimana dulu Bu Ratna pernah merendahkannya di depan beberapa kerabat lewat telepon. Hari acara-acara diadakan di sebuah gedung mewah di pusat kota. Meja-meja bundar berlapis kain putih, dekorasi bunga segar di setiap sudut, dan musik akustik yang mengalun lembut membuat suasana begitu elegan. Lestari mengenakan kebaya hijau zamrud yang dipilihkan Bima. Penampilannya sederhana tapi anggun. Begitu masuk, beberapa keluarga besar menyambut Bima dengan hangat. Namun saat pandangan beralih ke Lestari, terdengar bisik-bisik. "Itu istrinya Bima? Katanya cuma lulusan SD ya?" "Iya, aku dengar juga. Sayang banget, Bima kan sarjana." Lestari mendengar semuanya, tapi ia menahan diri. Ia sudah terbiasa dengan cibiran itu. Momen tak terduga acara berlangsung hangat, hingga tiba sesi perkenalan dan sharing yang dipandu oleh MC keluarga, kakak sepupu Bima. "Sekarang kita mau mendengar kabar dari para anggota keluarga yang punya kabar bahagia. Ada yang mau berbagi cerita?" Tak disangka, salah satu sepupu Bima, yang ternyata juga pelanggan catering Ibu Sinta, tiba-tiba berkata lantang,
Saya mau. Saya mau cerita tentang pemasok sayur yang kualitasnya luar biasa dan bisnisnya sukses besar. Dan yang hebat, ternyata dia ada di ruangan ini. Mbak Lestari, istrinya Mas Bima. Semua mata langsung menoleh ke arah Lestari. Bu Ratna terkejut dan menatapnya dengan wajah tak percaya. Silakan maju, Mbak Lestari, ucap MC Lestari di panggung dengan langkah mantap. Lestari maju ke depan. Mikrofon disodorkan padanya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tersenyum. Assalamualaikum, saya Lestari. Mungkin sebagian di sini belum mengenal saya. Saya memang hanya lulusan SD, tapi alhamdulillah, sekarang saya menjalankan usaha pemasok sayur segar yang bekerja sama dengan beberapa catering dan restoran besar di kota ini. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik, kali ini bukan dengan nada meremehkan, tapi kagum. Saya memulai usaha ini dari nol, tanpa modal besar, hanya dengan niat, kerja keras, dan doa. Saya ingin buktikan, ijazah memang penting, tapi semangat, kejujuran, dan kemauan belajar juga bisa membawa kita maju. Tepuk tangan pun bergema di ruangan. Bahkan beberapa kerabat langsung menghampirinya setelah turun dari panggung, menanyakan detail bisnisnya. Ada yang meminta kartu nama, ada yang menawarkan kerjasama. Wajah mertua berubah selama itu, Bu Ratna hanya terdiam di kursinya. Senyum kaku di wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan sedikit rasa malu. Apalagi ketika beberapa kerabat memuji, "Ratna, kamu beruntung punya menantu seperti Lestari. Jarang ada yang punya semangat seperti dia." "Iya, hebat menantumu, Ratna. Lulusan SD saja bisa kerja sama-sama restoran besar." Bu Ratna hanya mengangguk kecil. Di dalam hatinya, gengsinya mulai retak. Ia mulai sadar, penilaian lamanya terhadap Lestari mungkin terlalu dangkal. Beberapa bulan setelah acara keluarga besar, sayur fresh Lestari semakin berkembang pesat. Pesanan kini datang tidak hanya dari catering dan restoran, tetapi juga dari hotel, supermarket, bahkan beberapa bisnis franchise makanan. Lestari yang dulu dianggap tidak mampu, kini menjadi figur yang dikagumi oleh tetangga dan kerabat, bahkan orang-orang yang awalnya meremehkannya. Di rumah mertua, suasana mulai berubah. Bu Ratna masih mencoba menjaga wibawa, tapi tatapan matanya sering tak lepas dari catatan pesanan, laporan keuangan sederhana, atau bahkan pemberitaan online tentang sayur fresh Lestari. Ia mulai sadar bahwa menilai seseorang hanya dari ijazah adalah kesalahan besar. Puncak kesuksesan suatu sore, sebuah surat resmi datang ke rumah. Lestari, bersama Bima, membukanya. "Ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota," kata Bima, matanya melebar. Surat itu berisi penghargaan atas prestasi Lestari dalam bidang kewirausahaan, pengusaha muda berprestasi yang memotivasi masyarakat dan menjadi inspirasi. Lestari hampir tak percaya. Air mata haru menggenang di matanya. Saat malamnya, Bu Ratna duduk di ruang tamu, menatap putrinya yang sedang menyiapkan laporan untuk acara penghargaan esok hari. Rasa malu dan kagum bercampur menjadi satu. Ia menghela napas panjang, lalu berbicara dengan suara lembut yang jarang terdengar. "Lestari, aku mungkin dulu salah menilaimu. Aku hanya melihat dari luar, tanpa tahu perjuanganmu." Lestari berhenti sejenak, menoleh. Matanya berbinar, bukan karena dendam, tapi karena pengakuan yang tulus. "Bu, nggak apa-apa. Aku juga hanya ingin menunjukkan kalau niat baik dan kerja keras bisa membuahkan hasil," jawabnya sambil tersenyum. Bima tersenyum bangga. Ia tahu, momen ini bukan sekadar pengakuan, tapi juga simbol perubahan dalam keluarga mereka. Hari penghargaan, hari yang ditunggu pun tiba. Lestari diundang ke gedung balai kota, mengenakan kebaya biru elegan.
Acara formal penuh tokoh masyarakat dan pejabat kota. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan meriah menggema. Semua orang, termasuk beberapa pejabat dan pengusaha besar, memuji kemampuan dan integritasnya. Beberapa bahkan menanyakan tips bisnisnya. Di tengah keramaian itu, Bu Ratna duduk di barisan depan, menatap menantunya dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Ia bahkan menunduk sedikit ketika MC membacakan perjuangan Lestari, dimulai dari menjadi lulusan SD, menghadapi hinaan, hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses yang menginspirasi banyak orang. Setelah acara, Bu Ratna mendekati Lestari. Air mata menetes di pipinya. Lestari, aku minta maaf karena dulu meremehkanmu. Aku bangga padamu sekarang. Kau telah mengajarkanku bahwa kesuksesan bukan soal ijazah, tapi soal kerja keras, tekad, dan kesabaran. Lestari memeluk Bu Ratna. Terima kasih, Bu. Aku senang akhirnya kita bisa saling menghargai. Akhir yang memuaskan. Beberapa bulan kemudian, keluarga besar mulai lebih menghormati Lestari. Bahkan tetangga dan kerabat yang dulu menertawakan pendidikan rendahnya kini ikut memuji kesuksesannya. Bu Ratna pun berubah, tidak lagi mengkritik menantunya secara pedas, melainkan menjadi pendukung utama usaha Lestari. Bima menatap istrinya dengan bangga. Aku selalu tahu kamu luar biasa. Lestari tersenyum, menatap kembali ke masa-masa sulit yang kini berubah menjadi pelajaran hidup. Ia sadar, hinaan dan pandangan rendah bukan akhir dari segalanya. Malah, itu menjadi bahan bakar untuk bangkit, bekerja keras, dan membuktikan diri dengan tindakan nyata. Kisah Lestari pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kesuksesan tidak diukur dari ijazah atau gelar, tapi dari keberanian, kerja keras, dan ketekunan. Dan yang paling penting, bahwa harga diri yang tegak, kesabaran, dan ketulusan hati bisa membuat siapapun yang meremehkan menunduk malu dan belajar menghargai. Cerita berakhir dengan Lestari yang duduk di teras rumahnya, melihat truk-truk pengiriman sayur datang dan pergi, tersenyum tenang. Ia tahu, kini bukan hanya dirinya yang berhasil, tapi juga mengubah hati orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang dulu menghina dan meremehkannya.